Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GPDI Betani Pekanbaru. Dan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kiranya darah Yesus yang tercurah di kayu salib yang menebus dosa kita dan karyanya yang besar selalu kita ingat dalam setiap kehidupan kita. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita orang-orang percaya. Kiranya kita mau mengangkat pujian dan penyembahan di rumah-rumah kita bersama dengan keluarga kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
mengucap syukur kepadamu Allah yang baik. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan setiamu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap karya penebusan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang berkuasa dalam setiap kami, menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau rasakan curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Minggu ini 2 kali kita ibadah. Satu yang disebut dengan Jumat Agung, memperingati Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang kedua tentu hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa bertemu dalam momentum ibadah pada pagi hari ini. Saya sangat percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Dan tiba gilirannya kita akan baca firman Tuhan. Simak dan perhatikan dengan baik. Dan saya akan bacakan firman Tuhan satu ayat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kembali kepada kami diperdengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami sehat, kami diberkati oleh kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga dengan ini kami ingin menyampaikan ucapan syukur kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan sungguh-sungguh beribadah. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa persoalan hidup manusia, semua manusia dari zaman Adam jatuh ke dalam dosa sampai nanti akhir zaman, hanya dapat diselesaikan antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, kalau ada manusia yang bertengkar, mungkin antara suami dan istri bertengkar, hanya dapat diselesaikan antara yang bertengkar, suami istri saja. Seperti ini. Karena kita diciptakan memiliki unsur Allah, di mana dijelaskan di dalam Kejadian pasal 27, waktu Allah membuat Adam dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh Allah, nafas Allah ke dalam hidung daripada Adam, maka Adam menjadi makhluk hidup. Sehingga kita manusia memiliki unsur Allah. Kita milik Allah yang luar biasa. Kita baca ayat pokok kita tadi di sana dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat sebelumnya menyatakan bahwa Allah dari surga kekal, tempat kediaman yang kekal, Dia turun ke Taman Eden. Dia datang ke Taman Eden, melangkahkan kakinya untuk mencari manusia yang sengaja menghilangkan diri karena dosa, tidak berani bertemu dalam hadirat Allah dengan Allah. Maka Allah memanggil manusia itu dengan bahasa, "Di manakah engkau?" Memang awal mula manusia itu menyembunyikan diri daripada Allah. Tetapi dari kesadaran manusia bahwa Allah datang untuk mencari dia, ingin bersekutu dengan dia, maka Adam manusia itu merespon panggilan Tuhan. Inilah wujud iman daripada Adam yang dinyatakan bahwa dia meresponi panggilan Allah, yang dia yakini bahwa Allah sangat berkeinginan untuk bersekutu dengan manusia ciptaannya. Seharusnya kalau kita menyadari betapa kasih Allah begitu luar biasa, Dia datang untuk mencari kita karena rindu dan ingin bersekutu dengan kita. Mestinya gaya hidup kita, lifestyle kita harusnya mencerminkan hidup yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang intim dengan Allah pencipta manusia. Kalau kita sebut kita beragama, itu diyakini adalah bahwa agama itu merupakan berisi seperangkat dogma-dogma yang bermakna manusia
mencari Allah dan surga. Tetapi dalam hal ini tidak. Allah karena begitu mengasihi kita, ciptaannya, Dia yang mencari kita. Oleh sebab itu, kalau Anda dan saya disebut sebagai orang Kristen, harus mencerminkan gaya hidup yang memiliki hubungan yang intim dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang diyakini adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, di mana waktu Yesus hidup sebagai manusia di atas muka bumi, ketika Dia datang kepada Sakius, orang berdosa, Dia berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang disebut orang Kristen mencerminkan satu iman yang meresponi keinginan Allah untuk hidup bersekutu dengan intim dengan Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa di Taman Eden ini ketika Allah datang untuk memulihkan persekutuan kembali dengan manusia dengan dialog dua arah, di mana kita baca di sini dialog antara Allah dengan Adam, dengan manusia, belum sepatah kata pun yang tercermin dari manusia itu menyatakan penyesalan. Bahkan ketika ditanya, maka Adam menjawab begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Baik manusia maupun istrinya saling mempersalahkan. Manusia seolah-olah mempersalahkan Adam, mempersalahkan Allah. Bukankah perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, di sisiku ini, itulah yang memberi aku makan? Demikian juga dengan Hawa, ular yang memperdaya aku. Inilah karakter yang telah diturunkan kepada manusia. Semua manusia turun-temurun. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ya, sebagai wujud karakter kita selalu melihat kesalahan orang lain, maka saya ingin bacakan dalam Lukas pasal 6 ayat 41. Di sana dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini adalah karakter yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Lebih gampang mempersalahkan orang lain daripada introspeksi diri. Makanya saya katakan tadi, persoalan hidup manusia hanya dapat diselesaikan antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya kalau ada terjadi pertengkaran suami istri atau siapapun, selesaikanlah baik-baik antara suami istri, antara orang yang bertengkar saja, tidak melibatkan orang lain, karena itu adalah jalan penyelesaian terbaik seperti metode Allah. Hanya diselesaikan antara Allah dengan manusia saja. Kita lihat di sini, ketika Allah datang ingin melakukan persekutuan yang intim dengan manusia, diresponi oleh manusia sebagai wujud menyatakan iman dia, percaya bahwa Allah memang menginginkan persekutuan yang intim dengan manusia ciptaannya. Kita lihat dialog-dialog ini belum mencerminkan satu pengakuan daripada manusia itu atas kesalahannya, ataupun minta ampun atau minta maaf. Artinya apa? Di Taman Eden ketika Allah datang, manusia itu masih berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Tetapi Allah begitu mengasihi, Dia datang dari surga kekal tempat kediamannya, datang ke Taman Eden untuk mencari yang terhilang itu. Inilah pernyataan kasih Allah yang luar biasa. Bukan sampai di sana saja, bahkan Allah memproklamirkan program keselamatan manusia di Taman Eden itu juga. Di dalam ayat 15 saya bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah rancangan keselamatan yang Allah proklamirkan di Taman Eden, ya. Allah sampaikan keselamatan itu melalui keturunannya. Artinya keturunan perempuan tok, benih perempuan tok, tidak ada campur dengan benih siapapun. Bukankah kita diberitahu oleh firman Tuhan kepada ada seorang wanita yang bernama Maria, seorang malaikat datang dan berbicara kepada dia, diberkatilah engkau hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamakan dia Yesus. Wanita ini bertanya, Maria bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab hamba belum bersuami.
di dalam Lukas pasal yang 34, 35, dan ayat 35 di sana dikatakan, malaikat itu berkata, Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan engkau akan melahirkan seorang anak yang disebut Kudus, sebab dia adalah anak Allah. Yesus adalah keturunan daripada wanita, benih wanita, yang sudah disampaikan kabar baik di dalam Taman Eden, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kita akan menghancurkan kuasa kegelapan bersama Yesus. Dan Yesus itu sudah menjadi contoh yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, pada hari ini kau makan, kau pasti mati. Tapi Yesuslah yang mati di dalam momentum kita merayakan di dalam Jumat Agung ini. Kematiannya untuk menebus Anda dan saya, dan besok 2 hari kemudian atau hari ketiga dia akan bangkit untuk mengalahkan kematian. Sehingga bagi Anda yang percaya, Anda boleh memperoleh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca lebih lanjut. Di ayat 20 di sana dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kehidupan manusia setelah Adam dan Hawa datang, dimiliki melalui proses kelahiran. Dan kita baca lebih lanjut ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Taman Eden ini juga, ketika manusia masih berlumuran dengan dosa, kesalahan karena belum ada penyesalan dan minta pengampunan, di Taman Eden ini juga Allah menyatakan kasih-Nya. Dia datang mencari manusia itu dan menyampaikan program keselamatan yang kita sudah baca. Apakah sampai sebatas itu? Tidak. Ternyata Allah eksekusi langsung rancangan keselamatan itu kepada manusia yang di Taman Eden dengan melakukan menyembelih domba. Dari domba yang disembelih, kulitnya diambil dan dibuat pakaian untuk Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa dipulihkan. Yang tadinya menjauhkan diri menjadi dekat, dan dipulihkan untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Inilah rancangan keselamatan yang daripada Allah, dan eksekusi rancangan keselamatan oleh Allah melalui penumpahan darah, karena Allah menyembelih domba yang dari kulitnya dipakai untuk menjadikan pakaian daripada manusia itu. Ini adalah gambaran yang akan terjadi beberapa waktu kemudian. Contohnya pada waktu umat Allah, bangsa Israel ada di Mesir. Ketika Allah ingin membebaskan mereka dari belenggu, dijajah, dijadikan budak di Mesir, maka Allah berkata kepada Musa, biarlah setiap keluarga daripada umatku mengambil domba pada tanggal 10 dan dikurung sampai tanggal 14, dan tanggal 14 sore disembelih, darahnya dioleskan pada jenang pintu, supaya kalau malaikat maut nanti datang, maka apabila melihat ada darah yang dioleskan di jenang pintu, malaikat maut akan melewati Passover, melewati rumah-rumah yang telah diolesi oleh darah anak domba, sehingga tidak terjadi kemusnahan, kematian anak sulung dari apapun yang dimiliki oleh bangsa Israel, umat Allah, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Tetapi sebaliknya, anak sulung daripada bangsa Mesir dan seluruh anak sulung binatang yang ada di Mesir, semuanya pada malam itu mati. Itulah momentum kelepasan bangsa Israel dari dijajah oleh orang Mesir dan keluar dari Mesir menuju ke tanah Palestina sekarang yang disebut dengan tanah perjanjian. Ini penggambaran yang kita sebut sebagai peristiwa Paskah, yang pada hari ini kita rayakan Paskah di dalam momentum hari Jumat yang disebut dengan Jumat Agung. Puji Tuhan, kita lihat penggambaran ini begitu luar biasa. Dan kenapa harus darah yang ditumpahkan? Kok tidak yang lain? Karena firman Tuhan katakan di dalam Imamat pasal yang ke-11, pasal 17 ayat 11 di sana dikatakan, darah itulah nyawa dari setiap makhluk. Saya bacakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Inilah
yang Allah lakukan di Taman Eden, dan rancangan keselamatan itu digaungkan dari generasi sampai ke generasi, sampai pada satu saat di mana Paulus oleh ilham roh menyatakan bahwa hampir tidak ada yang dapat disucikan tanpa penumpahan darah. Artinya gitu, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nanti baca di dalam Ibrani 9 ayat 22. Jadi semua pengampunan harus melalui penumpahan darah. Dan apa yang terjadi di Taman Eden, apa yang terjadi di Mesir adalah penggambaran saja yang akan terjadi real di kemudian hari, di mana melalui keturunan wanita ini yang kita sebut tadi, Yesus lahir bukan atas keinginan manusia, keinginan tunangan atau suami atau laki-laki lain terhadap Maria. Tetapi firman Tuhan jelaskan, malaikat itu berkata, Roh Allah yang maha tinggi, Roh Kudus dan Roh Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, dan engkau akan melahirkan seorang anak, dan engkau menamakan dia Yesus. Dialah anak Allah. Apa yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel dipertegas lagi oleh Yohanes Pembaptis. Pada satu ketika Yohanes melihat bahwa Yesus datang hendak dibaptis di Sungai Yordan oleh dia, maka Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yang dimaksud adalah Yesus. Benar, karena tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, prosesi ini kita lihat bahwa Yesus didakwa mati, dihukum mati oleh semua imam-imam kepala, para pembesar agamawi pada waktu itu menyatakan Yesus bersalah. Walaupun Pilatus menyatakan dia tidak bersalah, tetapi tetap dia didakwa bersalah. Akhirnya dia diputuskan harus mengalami kematian. Sudah diketok palu oleh sidang imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, bahwa dia harus dihukum mati. Tetapi ketika kepada Pilatus dibawakan Yesus ini, supaya Pilatus yang menetapkan secara politis dia harus dihukum mati, maka ada kebiasaan bahwa setiap tahun setiap manusia diberi grasi oleh pembesar pada waktu itu. Maka Pilatus memperhadapkan Barabas dengan Yesus. Dan Pilatus menyuruh umat Yahudi memilih, siapakah yang kau kehendaki, Yesus yang disebut orang Nazaret atau Barabas yang aku bebaskan? Semua sepakat mengatakan Barabas. Padahal Barabas track recordnya adalah pembunuh, kelas kakap, orang berdosa. Tetapi dia dibebaskan, digantikan oleh Yesus, orang yang benar, anak Allah. Singkat, bahwa akhirnya Yesus dihukum mati. Dari proses menjalani hukum mati, mulai daripada gedung sidang pengadilan. Kalau saya melihat film The Passion of Christ, saya melihat satu pertunjukan yang luar biasa. Seorang kepala pasukan, prajurit yang mengepalai penyiksaan Yesus. Saya tidak salah lihat, dia pernah dalam gambarnya, dalam film itu dia menyatakan begini. Artinya sebagai tanda disiksa lebih berat lagi Yesus, dicambuk lebih berat lagi, sampai kita melihat Yesus luar biasa. Sehingga apa yang difirmankan oleh Yesaya, sampai wajahnya tidak kelihatan lagi, tidak ditandai lagi dia. Karena apa? Karena dia tertikam, disiksa karena menanggung segala dosa dan kelemahan kita. Berlanjut sampai ke Bukit Golgota, dia disalibkan. Dan kepala pasukan ini memperhatikan mulai dari gedung pengadilan sampai Yesus meregang nyawa. Firman Tuhan tertulis di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-54. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Saya katakan tadi, seorang manusia
karena jabatan, karena tugas, ya. Dan juga karena dia bukan orang Yahudi. Dia begitu bengisnya melaksanakan penyiksaan kepada Yesus. Sampai kita lihat begitu luar biasanya penyiksaan itu yang dilakukan oleh prajurit-prajurit atas arahan daripada kepala pasukan. Melihat sampai Yesus mati di atas kayu salib. Orang yang begitu keras, bengis, hatinya begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya dari mulut dia mengatakan, sungguh ia ini anak Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, ada berapa banyak orang yang percaya Yesus sebagai anak Allah? Halo, ya. Saya katakan tadi, dari Taman Eden, Allah memproklamirkan program keselamatan bagi umat manusia dan keturunan Adam dan Hawa, dan Allah eksekusi dengan cara melakukan penyembelihan terhadap domba sebagai gambaran apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan gaung ini terus saja dari generasi sampai generasi digaungkan, sehingga tadi saya katakan sampai Paulus oleh ilham Roh mengatakan hampir tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Oleh sebab itu, penumpahan darah anak domba sudah dinubuatkan, sudah digambarkan dari zaman dahulu, dari zaman pertama kali masa di Taman Eden, berlanjut sampai realnya terjadi pada hari Paskah yang kita peringati pada hari ini sebagai hari Paskah di Jumat Agung. Saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, orang yang sebengis ini, kepala pasukan yang menyiksa Yesus dengan mata kepalanya, dengan rasa benci dia menyiksa Yesus, tapi akhirnya dia mengakui sungguh dialah anak Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa terima Yesus sebagai anak Allah? Saya kasih gambaran begini. Kalau kita sebagai seorang suami, kita pergi keluar kota, mungkin lama karena tugas pekerjaan dan lain sebagainya. Kita bawa foto-foto keluarga kita, foto istri, kita bawa. Ada yang suami-suami yang setia, dia bawa foto istri di dompet dia kerja ke luar negeri cukup lama. Ketika dia merindukan istrinya, dia lihat buka dompetnya, mungkin saking rindunya dia mencium gambar istri yang ada di dompetnya. Pertanyaan saya, ini karena dia menyatakan kasih dan kerinduannya, dia mencium gambar istri yang terletak di dompet dia. Seandainya pada saat dia cuti, dia pulang kembali ke tanah air, bertemu dengan istri, apakah dia masih mencium gambar istri yang di dompet, atau dia langsung mencium istri yang dia lihat langsung datang menyambut kehadiran dia? Pasti semua menjawab, dia pasti mencium istri yang datang menyambut dia dengan sukacita, tidak lagi mencium gambar. Artinya apa? Waktu dia di luar negeri, dia rindu, dia tidak melihat langsung, tetapi gambar itu yang dia lihat sebagai wujud dia menyatakan kasih dan kerinduannya, dia mencium gambar istri yang ada di dompetnya. Ya, tapi ketika dia pulang, dia langsung mencium istrinya. Karena dia tahu ini real, ini yang real. Nah, pertanyaan saya, masih banyak orang yang masih menganggap penumpahan darah yang terjadi di Taman Eden, yang terjadi kemudian dalam prosesi agamawi untuk mencari Tuhan dengan mengorbankan binatang, masih diyakini darah binatang itu dapat menebus dosa umat manusia. Itu hanya sebagai penggambaran, tapi yang real sudah terjadi di atas bukit Golgota. Pertanyaan saya satu lagi, pernahkah Bapak Ibu melihat orang diselamatkan melalui transfusi darah? Yang ditransfusi adalah darah binatang atau darah manusia? Kalau ada orang yang selamat karena menerima transfusi darah binatang, oh itu luar biasa, tapi belum pernah saya dengar dan tidak mungkin terjadi. Ya, manusia itu yang mau diselamatkan karena kekurangan darah melalui transfusi darah manusia. Darah itu adalah nyawa, dikorbankan di Taman Eden menggantikan kematian manusia. Dan ini sebagai gambaran, karena darah itu nyawa. Demikian apa yang terjadi di atas kayu salib. Waktu kepala pasukan melihat bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib sedemikian rupa, terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Dia melihat
Allah mempertontonkan kasih-Nya di atas kayu salib. Sehingga tema pada pagi hari ini saya mau katakan, the extravagant love of God on the cross. Allah mempertontonkan kasih-Nya yang luar biasa di atas kayu salib demi untuk keselamatan Anda dan saya. Pagi hari ini pilihan ada sama kita. Apakah kita tetap mau menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah yang mati untuk kita, atau masih berharap yang lain, atau masih berharap kepada darah-darah binatang yang dapat menyelamatkan kita? Tentu kalau saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya yakin juga Anda semua yang mendengar menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Anda sudah yakin. Oleh sebab itu kita sama-sama pada pagi hari ini merayakan hari Paskah, kematian Yesus di atas kayu salib sebagai wujud mempertontonkan kasih Allah yang luar biasa di atas kayu salib demi keselamatan Anda dan saya. Tapi bagi Anda yang belum percaya, kiranya gambaran tadi, gambaran daripada seorang suami yang rindu kepada istrinya ketika dia pulang dari luar negeri, dia pasti akan mencium istrinya lagi daripada dia mencium gambar yang ada di dompet dia. Atau sama seperti kalau ada orang yang Muslim karena rindu menerima transfusi darah, dia pasti mau darah manusia daripada darah binatang. Oleh sebab itu Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya, supaya dia mati di atas kayu salib pada momentum Paskah, supaya kita diselamatkan. Sama seperti yang terjadi di Mesir, karena ada domba yang sudah mati menggantikan kematian anak sulung daripada setiap orang umat Israel, sehingga malaikat maut itu tidak melakukan kematian, mencabut nyawa pada setiap rumah yang sudah ada kematian domba. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lama. Biar kiranya firman Tuhan ini lebih memperjelas kepada kita bahwa Yesus anak Allah yang sudah mati untuk kita. Saya percaya Bapak Ibu semua pendengar dan saya tidak memiliki hati seperti kepala pasukan. Kita semua orang baik. Sedangkan orang yang begitu bengis dan kasar saja, akhirnya dia mengakui sungguh dia inilah anak Allah. Kiranya dari bibir mulut kita dan para pendengar semua memiliki hati yang dapat percaya, sungguh Yesus adalah anak Allah. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, sebagai ayat terakhir saya ingin membacakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Di sana firman Tuhan katakan begini, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Anda dan saya telah ditawarkan keselamatan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anda mengaku, terima Dia dalam hati, dan percaya bahwa Dia mati untuk menggantikan Anda akan selamat. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kita akan tutup dan akhiri ibadah pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami sungguh sangat yakin apa yang Tuhan Allah sudah nyatakan mulai dari Taman Eden. Ada korban daripada domba yang disembelih untuk menebus segala kesalahan manusia, turun temurun sampai pada Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus kami dari segala kesalahan kami, sehingga kami diselamatkan. Kiranya Tuhan tetap teguhkan itu dalam hati kami, supaya kami tidak bergeser. Yesus Kristus itulah Tuhan, anak Allah yang telah menjadi juru selamat kami, yang menyelamatkan kami. Mati di atas kayu salib sebagai wujud mempertontonkan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk segala anugerah dan kemurahan-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Paskah. Selamat Jumat Agung. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di Minggu Paskah.